Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam perkuliahan online ya, untuk mata kuliah desain web. Sebelumnya saya ucapkan izin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk semua teman-teman bagi yang muslim. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf ini suara saya agak seperti biasa, Pak, saya akan langsung di sana masing-masing. Linknya sudah saya taruh di sana. Oke, perkuliahan sekarang kita mulai beberapa saat lagi, sambil menunggu teman yang lain untuk segera bergabung. Oke, mungkin bisa kita mulai ya. Sekali lagi saya ucapkan minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin untuk semua teman-teman ya, untuk yang terutama yang beragama muslim yang merayakan Idul Fitri. Mohon maaf untuk suara saya ini memang lagi tidak enak, suaranya
hilang ya. Jadi agak kurang jelas mungkin untuk materi nanti kalian bisa ambil di classroom ya langsung ya. Jadi untuk bisa kalian ambil di classroom sudah saya share untuk bisa dipelajari ulang untuk kalian ya. Untuk hari ini adalah pertemuan yang ketiga ya untuk mata kuliah desain web. Untuk pembahasan kita kali ini adalah kita membahas mengenai frame ya, frame pada HTML ya. Jadi masih saya berikan teori-teori ya untuk sementara ya. Nanti untuk pemahaman sudah selesai barulah akan kita praktekkan bersama dalam pembuatan sebuah desain web nantinya ya. Jangan khawatir, nanti tetap ada praktikumnya banyak ya. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai frame. Apa itu frame? Bisa kita lihat, akan saya jelaskan ya. Untuk yang lain segera bergabung, mungkin yang sebelum bergabung. Untuk frame ini digunakan untuk membagi halaman web yang terdiri dari beberapa file HTML yang saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Jadi nanti untuk tampilannya, untuk tampilan halaman web itu bisa kita atur dengan menggunakan frame tadi ya. Sesuka hati untuk layoutnya ya. Untuk layoutnya, untuk tampilannya agar lebih bagus itu seperti apa, nah itu bisa kita simak bareng ya. Untuk pempraktikannya nanti ada waktunya ya. Untuk saat ini saya jelaskan untuk teori-teorinya terlebih dahulu untuk pemahaman mengenai pembuatan sebuah desain web ya. Jadi untuk frame sendiri paham ya, untuk membagi halaman web yang terdiri dari beberapa file HTML yang saya dengan satu line. Jadi mungkin nanti ada satu atau beberapa file HTML yang bisa digabungkan di dalam satu frame nantinya. Nah, untuk struktur dokumen dalam frame, untuk layout dokumen frame set ya. Ini kemudian untuk yang akhiran biasa kisah slash frame set ya. Nah, fungsinya ini untuk membuat layoutnya ya, membagi jendela menjadi beberapa bagian. Kemudian konten dokumennya adalah frame src URL. Jadi nanti yang akan kita masukkan ya untuk mengisi dari suatu frame yang merupakan dokumen HTML. Jadi nanti saat kalian mau memasukkan gambar, tulisan ataupun yang lain, misalkan bukan tulisan ya, misalkan gambar, video, link lain, nanti bisa kalian menggunakan frame src atau seg ya, URL. Untuk struktur dokumen menggunakan frame-nya biasa seperti ini ya. HTML head. Untuk sebuah HTML biasanya memang ada HTML head seperti ini ya. Jadi ada nanti penutupnya. Tapi untuk karena kita menggunakan sebuah frame, jadi kita akan membuat layout dokumennya. Kita menggunakan frame set di sini. Frame set ini adalah pembungkusnya. Jadi ini sebuah frame-nya. Frame tahu ya, untuk bingkai untuk bahasa mudahnya ya. Jadi nanti kita akan membuat sebuah halaman. Itu tentunya ada frame-nya, ada bingkainya, ada untuk pembungkusnya. Barulah nanti kita isi di dalamnya, seperti itu ya. Untuk atribut dalam frame setnya ada goal membuat frame vertikal, frame raw misalkan. Nah, ini bisa kita nanti untuk lebih jelasnya saya praktikannya, membuat horizontal frame, kemudian spasi di sekitar frame, ada frame border, membuat border pada frame. Kalau kita nanti menggunakan sebuah toolnya atau softwarenya adalah kita Dreamweaver, akan lebih mudah ya. Jadi memang ada beberapa versi sebenarnya untuk dalam mendesain sebuah web itu.
kita mendesain tergantung ya, ada dua pilihan. Misalkan untuk yang mudahnya saja ya, kita menggunakan langsung menggunakan kolom. Di dalam kolom bisa ada kolom juga dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada kita menggunakan apa namanya ini, codingnya. Ini untuk coding seperti ini, misalkan frame set calls untuk panjangnya 150, tingginya misalkan, dan lain sebagainya. Nah itu kalau yang sebenarnya untuk yang ahli ya, nah ya, sebenarnya tidak menutup kemungkinan itu untuk ahli atau tidak ya, atau untuk pemula seperti kita. Akan tetapi biasanya kenyamanan masing-masing kembali ke kita masing-masing ya. Ada yang menggunakan split, ada yang menggunakan desain, nanti tergantung nyamannya orangnya. Nanti untuk lebih jelas akan saya praktekkan nanti pas praktek ya. Ini untuk penjelasannya terlebih dahulu untuk teori-teori pemahamannya. Ini untuk atribut dalam frame SRC ya, atau set margin width, ada pengaturannya ya. Jadi URL di sini nanti kita cari ya, yang akan kita masukkan itu gambar misalkan, atau frame-nya ataupun link-nya ya. Nah ini di sini contohnya frame SRC file, misalkan kalian simpan dengan nama latihan form HTML. Jadi nanti pada saat tampilan webnya itu seperti ini, kita akan memanggil URL ya. URL-nya apa? Form misalkan. Nah formnya di sini akan tampil di muka webnya ya, atau halaman webnya. Kemudian untuk combo sendiri di sini kita panggil lagi menggunakan frame src file. Kita cari di tempatnya direktorinya. Misalkan kita sudah menemukan namanya adalah combo htm. Nah kemudian kita klik, dia akan tampil di sini. Kombonya pilihannya. Kemudian ada frame, kita panggil lagi misalkan URL apa latihan. Nah ini buku tamu misalkan untuk latihan. Nah itu sesuai yang kita panggil ya. Jadi ya untuk frame kolomnya seperti ini nanti bisa kalian praktekkan ya. Ini bisa, tapi ini bisa kalian mengetik seperti ini, tidak akan tampil seperti ini kalau kalian belum membuat filenya ya. Jadi kalian membuat file formnya, membuat file kombonya, kemudian ada latihan. Jadi nanti akan kita tampilkan di dalam sebuah web, halaman webnya itu seperti ini, seperti itu ya. Seperti ini hasil yang ditampilkan ya. Free registration, ada buku tamunya, ada tadi apa namanya, kombonya, pilihannya ya. Kemudian di sini ada formnya, pengisiannya. Nah, seperti ini contohnya, hanya contoh kecil saja. Nanti bisa kalau masih belum jelas juga nanti akan saya jelaskan kembali pada saat praktikum ya. Nanti kalau pemahaman kalian sudah saya berikan semua tentang mengenai desain web itu, akan saya praktikan ya. Mungkin pertemuan akhir-akhir sebelum tengah semester, dan untuk setelah semester itu mungkin lebih banyak ke praktik kita. Untuk menggunakan frame baris dan kolom, di sini bisa kita gunakan di sini ya, ada baris hasil yang ditampilkan tadi ya, seperti tadi itu menggunakan file latihan combo Facebook. Jadi seperti ini. Untuk layoutnya seperti ini itu bisa kita atur sesuka hati sebenarnya. Nanti pada saat praktik saya jelaskan juga ya. Ini hanya untuk pemahaman saja, kalian pelajari, jangan sampai diabaikannya, kalian pelajari ya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Ini frame di sini kan tadi seperti ini ya. Nah, kemudian kita ini bisa kita layoutkan sesuai keinginan kita sebenarnya. Row-nya, goal span-nya
Itu bisa kita sesuaikan sesuka hati kita nanti ya. Nah, pada saat pempraktikan nanti akan saya jelaskan bagaimana sih cara untuk membuat layout seperti ini, kemudian memanggil URL tadi seperti yang tadi dipanggil ya, ada form combo Facebook dan lain sebagainya. Itu cara pemanggilannya bagaimana, itu nanti saya praktikkan semua pada saat sudah saya terangkan untuk teori-teorinya. Nah, untuk memformat tampilan frame, nah di sini kan misalkan kita gunakan paragraf ya. Nah, di sini frame set rows latihan contoh HTML. Misalkan kita panggil URL contoh ya. Nah, kita margin height-nya, tingginya itu berapa, width-nya, untuk lebarnya itu berapa. Nah, ini bisa kita atur seperti sini. Nah, ini ya untuk jarak ke sini, ke atasnya. Nah, ini kan ada yang ada jaraknya, ada yang enggak. Nah, ini bisa kita atur nanti. Nah, ini margin width, scrollingnya untuk bisa kita atur karena untuk awalnya misalkan ratanya belum rapi ya, tidak ada space-nya. Nah, setelah dibuat seperti ini nanti ada space-nya di sini. Jadi pada saat kalian membuat sebuah tampilan web itu nanti akan tampil lebih enak dipandang ya, tidak tulisannya itu tidak mepet ke dinding dinding webnya ya. Tetapi seperti ini jadi dia lebih enak dipandang ya di sini ya. Kemudian ada node size. Node size ini untuk untuk size-nya ya, membesarkannya, untuk memperbesar atau memperkecil misalkan. Nah, ini bisa kita lihat di sini contohnya. Nih, marginnya berapa, 40 misalkan, node size-nya 40 di sini. Nah, ini ya. Kemudian untuk memformat tampilan frame, yang pertama adalah mengatur marginnya. Marginnya kita atur dulu lebih dahulu sesuai keinginan kita nantinya ya. Misalkan mau margin berapa saja itu silahkan diatur sesuai keinginan kalian masing-masing. Nah, seperti ini. Pada saat awalnya dia mepet untuk dinding dari webnya, misalkan tampilan di halaman desain webnya. Nah, setelah kita atur, jadi nanti akan ada space di sini tadi seperti tadi ya. Oh, maaf. Oke, untuk frame border ini untuk framenya ya, untuk tampilan misalkan untuk agar tampilan border di antara frame tersebut ya, no atau yes nantinya bisa kalian pilihkan. Nah, link dan target pada frame sini bisa, ini mungkin kalau tidak dipraktikkan akan bingung ya, karena apa, href ini adalah untuk pemanggilan sebuah gambar ya, atau gambar misalkan formatnya JPG ya. Jadi mungkin akan saya jelaskan nanti di pertemuan pada saat praktikum saja untuk ini ya, untuk link ini ya, untuk pemanggilan link. Jadi nanti di dalam tampilan web itu ada misalkan mau memanggil sebuah link, kemudian kita linkkan tulisan maupun yang lainnya, itu bisa semua sebenarnya. Nanti saya contohkan, kita lihat ya sebentar. Oke, nanti saya contohkan setelah ini saya selesai ya. Ini sebelum misalkan ya, ini sebuah halaman web.
Jadi kita linkkan di sini. Ada tulisan beberapa di sini ya. Ada self, parent top blank misalkan. Nah, ini saat kita klik, kurang jelas maaf ya. Saat kita klik self akan menampilkan link target pada frame yang sama. Kemudian untuk parent akan menutup seluruh halaman. Nah, ini sesuai ya. Untuk top akan menutup seluruh halaman, blank akan membuat jendela baru. Jadi nanti misalkan linknya ya, katakan di sini kita ada 4 link, masing-masing ada manajemen, kemudian sistem, grafis, akuntansi ya. Pada saat kita klik manajemen katakan ya, nanti akan keluar gambar untuk profil dari jurusan manajemen misalkan. Nah, itu di situ yang disebut link ya. Ini nanti saya jelaskan pada saat pempraktikan juga, ini akan lebih mudah nantinya. Untuk floating frame itu, jadi dia bisa ini mengambang ya, untuk frame tapi dia mengambang pada saat kita klik. Misalkan di sini untuk link ataupun menu, di sini kita klik, dia akan mengambang di sini. Beda dengan yang di sini ya, dia akan seperti permanen. Tapi untuk yang floating, dia itu bisa di sini, bisa di sini ya. Jadi sesuai pada saat kita mendesainnya ya. Pada saat kita desain, kita taruh di sini, berarti dia pada saat kita klik untuk link di sini, nanti dia akan mengambang di sini. Dia tidak seperti menempel pada dinding halaman web ini ya, akan tetapi dia lebih mengambang sendiri. Dia mungkin bisa dikata kalau floating ini bisa kita gerakkan ya, kita bisa pindah ke sini, bisa pindah ke sini pada saat contohnya pada mungkin kita mengisi sebuah form pengisian pendaftaran misalkan, ada yang seperti itu. Nah, ini juga saya contohkan pada saat pempraktikan, nanti akan lebih jelas ya. Kita bahas lagi untuk materi frame dan untuk link ya, frame dan linknya ya. Selesai untuk penjelasan dari frame ya. Kita akan lihat contoh dari mungkin yang sudah jadi saja ya, sedikit hasil dari teman-teman kalian. Mungkin ini sudah untuk hasil UAS ya, UAS. Kita display capture dulu. Nah, di sini ini contohnya adalah hasil dari teman-teman kita, teman kalian ya, mahasiswa. Nah, ini hasil nanti saya harapkan juga mungkin kalian akan bisa membuat sebuah halaman web seperti ini dengan desain web tadi ya. Untuk outputnya pada saat UASnya. Nah, di sini kan ada sebuah halaman web ini. Nah, ini frame ya, yang namanya frame tadi yang saya jelaskan itu adalah ini, seperti ini. Jadi frame-nya ini bisa kita atur seperti tadi saya katakan, kita atur sesuai keinginan kita, layoutnya. Di sini garisnya kenapa di sini tapi tidak ketemu di sini. Nah, ini seperti tadi saya katakan, itu memang sesuai keinginan kita seperti itu ya. Nah, untuk ini hanya sebagai contoh. Kalau untuk link ya, ini misalkan kita klik, ini kan ada beberapa menu ya, home, boneka sampai logout di sini. Ini misalkan ini sebagai e-commerce ya, untuk web e-commerce. Pada saat kita klik boneka, nanti kita akan diarahkan ke boneka. Nah, ini sudah beda HTML. Nah, ini ya untuk filenya ya, dia adalah boneka HTML. Sedangkan untuk home itu home HTML. Jadi nanti akan saya ajarkan pada saat pempraktikan. Pada saat kalian membuat sebuah halaman web, itu ada beberapa file HTML untuk pemanggilannya ya. Misalkan kita ke butik, dia akan butik HTML ini tentunya harus kita buat terlebih dahulu sebelum kita linkkan. Kalau kita belum membuat sebuah file dari butik HTML, di sini kita klik, dia tidak akan keluar untuk ini. Kenapa? Karena pemanggilannya ini belum ada yang dipanggil. Contohnya seperti itu. Kemudian ada aksesoris dan lain sebagainya. Ini cukup bagus ya, ini untuk hasil sebuah desain web. Ini adalah web
masih statis ya. Untuk HTML sendiri itu masih statis, belum belum apa namanya, ada database-nya. Nah, kalau untuk yang web dinamis itu nanti beda ya, tidak hanya murni HTML, akan tetapi ada menggunakan PHP juga. Nah, di sini karena untuk semester ini adalah kita mata kuliahnya desain web, nah, itu memang full HTML ya, walaupun belum pemrograman, tapi saya akan mengajarkan bagaimana sih cara membuat sebuah layaknya halaman web seperti ini. Ada menu-menunya, biar menunya bergerak seperti bagaimana, untuk headernya itu peletakannya, kemudian untuk layoutnya itu seperti apa. Nah, ini tuh salah satu tujuan kita ya, output daripada perkuliahan desain web itu kita akan mendesain sebuah web, kita akan membuat sebuah web ya, intinya seperti itu saja. Oke, sampai di sini paham ya untuk frame ya. Frame ini yang dinamakan frame. Di dalam frame bisa ada frame. Bagaimana caranya nanti pada saat pempraktekan akan kita bahas kembali untuk frame-nya ya. Oke, seperti itu kiranya ya. Misal nanti ada yang perlu dipertanyakan, silakan dipertanyakan ke kontak saya langsung mengenai penjelasan hari ini. Untuk materi bisa kalian ambil di Classroom, sudah saya upload ya. Oke, itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini mengenai pertemuan ketiga ini, mengenai frame pada HTML dan untuk link tadi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan untuk kita semua ya, menambah pengetahuan mengenai frame pada HTML, khususnya di desain web. Terima kasih. Karena tidak ada yang bertanya, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Terima kasih.